semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nilatika Aprilia Nasisma Dewi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai tema 12, yaitu tentang membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Yuk, kita ikuti video ini sampai selesai ya teman-teman. Check it out. Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tema 12, yaitu tentang membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Penjelasan pertama mengenai human capital dan manajemen. Poin yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Poin yang kedua adalah SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi, didukung dengan integritas yang tinggi. Lalu poin yang ketiga adalah investasi pendidikan untuk SDM yang unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Nah, berikut ini adalah variabel penting sumber daya manusia atau SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut, menurut Gomez, dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Lalu, pentingnya manajemen SDM, yaitu sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama ini adalah kualitas spiritual, yaitu meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua adalah kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga adalah kualitas kekaryaan, yang meliputi faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Dan faktor lingkungan dalam organisasi, seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah faktor luar organisasi, seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Lalu, materi yang berikutnya mengenai kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas, ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Human capital dan manajemen sumber daya manusia. Human capital management oleh Gaspard dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dan yang kedua yaitu menyiapkan SDM berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya,
organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai human capital dan investasi pembangunan SDM. Poin yang pertama yaitu standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Lalu poin yang kedua, konsep human capital. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Poin yang ketiga yaitu investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Lalu, poin yang keempat adalah penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai mempersiapkan generasi emas, yaitu Gold Generation. Gold Generation ini adalah anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau attitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat. Seperti contohnya bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Dan, khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan pula strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka, agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, dan juga guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Demikian video materi tema 12 yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you the next video ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.